wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Firdaus STMT beserta jajarannya. Yang kami hormati para tamu undangan yang berasal dari Kadin Riau dan Pekanbaru. Yang kami hormati para investor dan pengusaha. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, untuk menyemarakkan suasana, mari kita sambut persembahan, tari persembahan dari putra-putri kita dari Indonesian Creative School sebagai ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Para
aplaus yang meriah untuk anak-anak kita dari Indonesia. Kami ucapkan selamat datang pada Anda semua yang telah berkenan meluangkan waktu, meninggalkan langkah untuk datang ke tempat ini dalam rangka groundbreaking ceremony pembangunan gedung Geraha Kalta di Pekanbaru. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi untuk Anda semua, di tempat ini akan dibangun sebuah gedung berlantai 8 dengan strata title pertama di Kota Pekanbaru. Letaknya yang sangat strategis di antara dua protokol di Pekanbaru ini, di antara Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Soekarno-Hatta. Jadi Jalan Arifin Ahmad ini adalah jalan poros yang menghubungkan antara dua jalan protokol yang ada di Pekanbaru. Kemudian di samping itu letaknya juga hanya sekitar 5 menit dari bandara. Bagi Anda para calon investor maupun pengusaha, kami sangat merekomendasikan bahwa gedung ini ya bagi Anda yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, dari Anda yang berasal dari Jakarta, bisa melakukan perjalanan bisnis hanya dengan 1 hari, one day business trip, dengan memiliki gedung yang ada di Geraha Kalta. Tepuk tangan dulu untuk Geraha Kalta. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah tari persembahan dari anak-anak kita dari ICS yang baru saja kita saksikan. Yang kedua pembacaan doa. Acara ketiga sambutan. Acara yang keempat modern dance. Yang kelima pemutaran video profil Geraha Kalta. Yang keenam pemotongan pita. Yang ketujuh ceremonial showers dan pemancangan tiang pertama yang kita mintakan nanti kepada Bapak Wali Kota kita Pak Haji Firdaus STMT untuk memotong pita sekaligus melakukan ceremonial showers. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan dari acara kita ini sesuai dengan tagline dari Geraha Kalta, bahwa Geraha Kalta adalah Palace of Blessing, tempat keberkahan. Untuk menambah keberkahan dari acara kita ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita bersama-sama berdoa, dan pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Jarlisman. Kepada Ustadz Jarlisman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami hadir ya Allah, menadahkan tangan kepadamu ya Allah pada acara peresmian pembangunan gedung Geraha Kalta ini ya Allah ya Rabbul Jalil. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tempat usaha yang menyenangkan dan menenangkan, yang penuh dengan berbagai macam keberkahan darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikan rezeki ya Allah. Jika rezeki kami masih sedikit, banyakkan ya Allah. Jika masih jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Ya Allah, jika rezeki kami masih susah ya Allah, berikanlah kemudahan, cukupkanlah kekurangan kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Berilah kami hidayah petunjuk. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami pada siang ini ya Allah.
Terimalah niat kami dan tujuan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya kepadamu kami minta ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Menginjak acara selanjutnya, kita dengarkan sambutan dan testimoni. Sambutan yang pertama, sambutan mewakili dari perusahaan Kalta Group selaku perusahaan pengembangan gedung ini. Kepada Bapak Samsul Arifin, waktu dan tempat kami berikan. Geraha Kalta dibangun setelah proses perjalanan panjang, ya. Saya dengan Pak Amir saya minta ke depan Pak Amir, ya. Beberapa tempat untuk mencari apa sebenarnya yang ingin kami bangun. Sampai akhirnya dari perjalanan panjang kita lihat ke semua komplek perumahan, kita lihat perkantoran, kita lihat hotel yang semua yang unik-unik, kawasan resort, nggak ketemu. Sampai suatu ketika di titik-titik ya sudahlah begitu apa yang kami bangun, ketemulah bahwa ternyata keberadaan Kalta untuk membangun sebuah istana, bukan sembarang istana, tapi istana itu adalah istana keberkahan, the palace of blessing. Dan itu pertama kali kami persembahkan di kota Pekanbaru. Dan tanda-tanda keberkahan itu ada. Salah satu tandanya, tadi malam kita nggak melihat apa-apa. Begitu saya mau landing, di pesawat diumumkan suhu di darat 35 derajat Celcius, sangat panas. Dan keberkahan pertama, tanda-tanda itu ada. Tadi malam turun hujan yang luar biasa, sehingga hari ini kita terasa sejuknya. Tanda-tanda keberkahan. Tanda-tanda keberkahan yang kedua adalah hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih Pak Firdaus, kami nunggu dulu Bapak dari tadi. Ini tanda-tanda keberkahan yang kedua, ya. Nah, saya nggak cukup memperkenalkan Pak Amir. Pak Amir adalah orang yang ada di Geraha Kalta ini. Saya sebagai wakil dari perusahaan, saya ingin mengenalkan juga siapa sih Kalta ini. Kalau baru tiba-tiba muncul, saya ingin perkenalkan saudaranya Kalta. Dan Anda insya Allah semua sudah tahu. Saya kenalkan Pak Makbul, silakan ke depan Pak Makbul. Saya kenalkan saudaranya Kalta. Kalta bukan orang baru di Pekanbaru. Kalta punya saudara yang sudah lama asli Pekanbaru. Saya kenalkan Pak Makbul, beliau adalah owner Maton House. Kalta, Geraha, dan Maton House ada satu konsep. Sama-sama ingin membawa keberkahan. Jika Maton House untuk huniannya, di mana Anda tinggal, kemudian Kalta ada di mana Anda berbisnis, dan tempatnya berdekatan. Kalta di sini, Maton House di sana. Dan kami juga nggak pilih kenapa nggak terlalu jauh. Kalau jauh Anda akan nanti Pekanbaru bisa jadi akan macet. Anda macet luar biasa. Kalau satu gedung bahaya karena Anda nggak akan melihat matahari. Tapi kalau dekat Anda bisa naik sepeda, bisa jalan kaki di sana. Kantor sini, makan siang di situ, ya. Ini konsep yang memang kita padukan antara Kalta dan Maton House. Jadi Kalta bukan orang baru di Pekanbaru. Kalta sudah cukup lama, hadir pertama kali dengan Maton House dari tahun 2005. Ya maaf, 2006, kemudian 2009 kita mulai. Jadi saya senang sekali ternyata Pak Wali ini saudaranya tinggal di situ Pak Makbul, ya. Nanti mudah-mudahan dengan adanya Geraha Kalta sebagai ikon di Pekanbaru, bahwa Pekanbaru sudah mulai ada strata title office. Nah, apa itu strata title Bapak Ibu sekalian? Gedung ini bisa Anda miliki, ya, bisa Anda miliki, kemudian Anda bisa Anda sewakan gedung ini. Jadi ini hak milik Anda. Gedung ini Anda per unit adalah menjadi milik Anda, tinggal Anda sewakan. Kalaupun Anda tidak mau menyewakannya sendiri, biarlah kami yang mengelola. Anda beli unitnya, Pak Samsul, saya nggak mau tempatin, boleh nggak apa-apa, biar kami yang mengelolanya, kami akan menyewakannya. Ya, Anda akan mendapatkan passive income dari office yang ada di sini. Nah, hari ini Pak Ibu sekalian, kami memberikan sesuatu yang istimewa buat Anda. Tadi sempat negur saya ke beberapa teman-teman. Ini nggak salah harganya. Ya. Satu unit cuma dijual 2,2 miliar rupiah.
hitung-hitung harga dasarnya itu 16,5 juta. Ini nggak salah, ini kemurahan hari ini harganya. Tapi ya sudah, kadung kita sudah janji, nggak apa-apa, hari ini untuk 10 pembeli pertama kami tetap pertahankan harga itu. Harga yang saya sendiri baru ngitung tadi, ini kemurahan nih, salah ini harganya nih ya, karena kami sebagai pengusaha nggak boleh narik ucapannya, jadi ternyata udah untuk hari ini aja ya. Kemudian kami sudah sediakan Honda Brio sebagai hadiah bagi 10 pembeli pertama. Dengan adanya Geraha Kalta di sini, makna dari blessing atau berkah adalah ziyadatul khair. Berkah di sini harapan saya, Pak Wali, kita bersama-sama untuk memberikan kebaikan, tambahan kebaikan pertama kali di Pekanbaru. Mudah-mudahan ini tetap akan penarik ekonomi di Pekanbaru. Demikian. Beri aplaus untuk Pak Samsul. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Mabul. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan acara kita. Mari kita dengarkan bersama testimoni dari seorang yang sudah membeli space di Geraha Kalta ini. Mari kita simak bersama-sama apa yang memotivasi beliau sehingga beliau memutuskan untuk membeli ya space yang cukup luas di Geraha Kalta ini. Mari kita simak sama-sama dari PT Bumi Laksamana Jaya, Bapak Rizal Handayani. Kepada Pak Rizal Handayani kami persilahkan untuk memberikan testimoni. Semua yang kami hormati, Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Firdaus STMT, Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan. Singkat kata, PT Bumi Laksamana Jaya adalah partner daripada PT Kota Pekanbaru. Saya dengan Pak Heri Susanto sudah berteman sejak lama, dan harapan kami bisa memberikan kontribusi yang besar kepada ibu kota provinsi ini, yaitu Kota Pekanbaru. Yang membuat kami tertarik untuk membeli gedung Geraha Kalta, karena kami bukan sekedar membeli saja, tapi kita memang melihat perkembangan 5 tahun Kota Pekanbaru ini, pertumbuhan properti sangat besar. Dan itu artinya apa? Karena tanah ini terbatas, artinya kalau kita tidak cepat duluan untuk mengambil tempat-tempat yang strategis, maka nanti kita akan ketinggalan. Sama seperti kami mengambil properti di daerah TBC Matupang Jakarta, juga karena TBC Matupang adalah daerah peralihan dari SCBD Kuningan dan Sudirman. Jadi kami berpikir dalam 5 tahun ke depan, daerah Arifin Ahmad ini menjadi salah satu ikon SCBD yang nantinya akan menjadi sangat padat seperti Pak Samsul Arifin bilang tadi. Saya yakin jalan yang di depan kita ini akan menjadi macet. Makanya dengan dalam bentuk satu kawasan, investasi yang akan kami hitung dalam 5 tahun ke depan akan memberikan return yang signifikan. Dan dari 3 lantai ini kami memilih lantai 1, 3, dan 4 sebagai pembeli mayoritas bisa memilih. Itu salah satu kelebihannya kalau membeli 3 lantai. Jadi saya yakin hari ini sebetulnya lantai 1 sudah ada yang menawar untuk dibeli kembali gitu oleh para investor tadi. Cuma saya bilang ini akan kita jual atau kita pakai setelah nanti gedungnya jadi supaya harganya tambah naik lagi gitu. Dan ini akan menjadikan dividen bagi pemegang saham kami di Kabupaten Bengkalis untuk bisa memberikan kontribusi kepada PAD. Dan satu lagi yang dapat saya sampaikan di sini, untuk lantai 3 itu satu lantai kami bangun persis seperti yang akan dibangun oleh PD Kota nih Pak Heri. Jadi kami sebut itu data center. Data center itu nanti seluruh tenan yang ada di gedung ini tidak perlu lagi pakai CPU bekerjanya, hanya pakai monitor saja. Seluruh data dan CPU-nya disimpan di lantai 3. Internet, jadi kalau boleh dibilang ini konsep smart building. Jadi sudah tidak ada lagi kabel-kabel, jadi hanya tinggal sudah ada tusukan, tinggal ditancap ke sana. Tidak perlu lagi membeli CPU, hanya cukup membeli monitor, dan itu akan menjadikan kantor ini lebih efisien, high tech, sehingga harapan saya ke depan
lantai 4 ini akan menjadi salah satu sumber bisnis pendapatan dari BLJ nantinya. Dan sebagian gedung ini memang kami manfaatkan untuk grup kami. Jadi gedung ini kita beli dengan anak perusahaan kita BLJ Property. Jadi sebagian akan menjadi representatif kita di sini. Kami punya 8 anak perusahaan dan harapan kami dengan geliat bisnis yang ada di Kota Pekanbaru ini akan menjadi sumber pendapatan utama. Dan saya yakin tanah yang seluas ini di Arifin Ahmad sudah tidak ada lagi. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang berminat, saya sarankan untuk segera bisa mengambil unit-unit yang sudah disediakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari keberkahan. Dan kami sampaikan juga, kami juga akan menjadi partner PT Kalta untuk membangun convention center yang di belakang, termasuk hotelnya, karena salah satu produk MySea yang sekarang sangat hangat, apalagi Pekanbaru menjadi salah satu tujuan kota yang berada di tengah Pulau Sumatera untuk mengadakan convention, seminar dan sebagainya. Dan di sini lokasinya sangat strategis karena dekat dengan bandara. Jadi kami yakin investasi lebih kurang yang kalau kemarin kita hitung dengan PT Kalta hampir 600 miliar, pihak perbankan sudah memberikan green light untuk menyetujui pembangunan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang Rizal. Tunggu apa lagi? Now or never. Sekarang ada penawaran khusus. Silahkan Anda manfaatkan penawaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum melangkah ke acara selanjutnya, untuk menghangatkan acara, mari kita saksikan penampilan dari anak-anak kita dari Indonesian Creative School yang akan membawakan modern dance.
my way, why you push me away? I don't want nobody, 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 nobody but you. Kita lanjutkan acara kita. Acara selanjutnya adalah mari kita dengarkan langsung paparan dari tim marketing kita, dari tim Rewide, yang akan disampaikan oleh Bapak Robi Simon. Kepada Bapak Robi Simon, kami persilakan. Oh, saya nggak kedengaran suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Saya hormati Pak Wali Kota, Bapak-bapak dari Geraha Kalta, juga para undangan, investor yang bersedia hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk kita bisa groundbreaking pertama kali dari komplek Geraha Kalta ini sendiri. Kalau saya mungkin nggak akan banyak bicara di sini. Yang jelas, saya akan informasikan sedikit bahwa Geraha Kalta ini sendiri adalah suatu konsep bangunan yang multi-integrated system, di mana tidak cuma kantor saja yang ada di sini, tapi selain itu kita juga punya fasilitas-fasilitas pendukung yang lainnya, baik itu main facility ataupun secondary facility. Seperti kita tahu ada support dari sistem dari tadi itu yang di apa ya IT system tadi mungkin ya, terus juga ada dari food and beverage-nya, juga dari bank, travel agent, dan dari yang lain-lainnya juga. Mungkin yang perlu kita tahu bersama, yang kita pahami bersama bahwa sekarang ini kita mungkin lagi tahu yang konsep dengan namanya tadi yang disampaikan one day trip business system, di mana kita bisa melakukan semua deal transaksi dalam satu hari. Tapi pertanyaan saya, apa itu bisa kita lakukan sekarang di Pekanbaru? Saya bilang, mohon maaf, belum. Kita mungkin bisa datang pagi, kita harus berkantor lagi di kantor kita harus melobi tamu kita lagi di tempat lain. Kita bahkan bisa menjamunya lagi di tempat lain lagi yang berbeda. Dan itu kos waktu. Dan di Geraha Kalta ini sendiri, semua hal-hal tersebut kita akomodir. Semuanya dalam satu bangunan yang dimana Anda bisa berkantor, Anda bisa menjamu tamu, melobi tamu di satu tempat. Di mana? Satu tempat. Di mana? Kalta. Betul, di Geraha Kalta. Bos untuk Geraha Kalta. Makanya ini momen yang sangat-sangat, kalau saya bilang sangat-sangat penting buat kita, apalagi buat pengusaha-pengusaha yang saya sangat yakin bisa melihat dari sudut-sudut menguntungkan yang mana profitable bagi perusahaan dia. Sekarang momen yang sangat pas buat anda semua, buat saya, buat kita semua di sini. Kenapa kita tidak bergabung? Kenapa kita tidak menjadi satu kesatuan di Geraha Kalta, di mana semuanya sudah tersedia? Saya bukan cuma omong kosong di sini. Saya sudah sampaikan tadi, mungkin sudah disampaikan juga sebelumnya. Bukan cuma gedung perkantoran saja, akan ada convention hall, akan ada hotel di sini, di mana semua akomodir bisnis bisa dilakukan di sini. Dan cuma di sini satu-satunya di Pekanbaru 10 pembeli pertama. Saya sampaikan lagi, 10 pembeli pertama, dan hanya berlaku hari ini saja. Hadirin sekalian, tibalah kita ke acara puncak, yaitu pengguntingan pita, seremonial shovel dan pemancangan tiang pertama yang akan dibuka oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Haji Firdaus STMT. Namun sebelum seremonial tersebut, kami minta terlebih dahulu kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Firdaus STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan Geraha Kalta beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas, Kepala Badan Pelayanan Terpadu, Perizinan Terpadu Pemerintah Kota, dan juga para bapak pengusaha yang hadir pada acara siang hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dan juga sekaligus menyaksikan pemancangan pertama tiang pancang untuk pembangunan gedung Geraha Kalta. Semoga saja kegiatan yang dilakukan ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Rasulullah SAW
berendam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selayang pandang tentang Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang kita cintai ini secara administratif luasnya 632,26 km persegi. Secara kewilayahan hampir sama luasnya dengan DKI, bahkan juga dengan Singapura, hanya 650. Terdiri dari 12 kecamatan, 58 kelurahan, dan letak yang sangat strategis, berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Riau ya, sebagai ibu kota provinsi, dan berada di tengah-tengah Provinsi Riau, dan juga berada di tengah-tengah wilayah Sumatera, dan juga dekat dengan lalu lintas internasional yaitu Selat Melaka, dan juga pasar besar internasional Singapura dan Malaysia. Pekanbaru dengan wilayah luas, dengan penduduk siang hari 1 juta yang tercatat, siang hari lebih dari 1 juta, dan yang tercatat kurang lebih 1 juta. Kenapa? Karena hinterland kita, daerah penyangga kita sangat padat, yaitu masuk wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Pelalawan. Pertumbuhan penduduk sangat tinggi, kalau nasional hanya 2% kurang. Nah, untuk Pekanbaru rata-rata 5 tahun terakhir itu 4,5%. Ada 2,5% akibat pertumbuhan penduduk, akibat banyaknya saudara-saudara kita yang datang dari Sabang sampai Merauke, dan kita adalah masyarakat yang sangat majemuk, semua suku, agama ada di sini. Pertumbuhan ekonomi ini juga sangat bagus. Kita rata-rata untuk 5 tahun terakhir di atas 9%, jauh dari rata-rata nasional dan juga regional. Bapak Ibu sekalian, di dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk meneliti perkembangan pertumbuhan kota-kota di Sumatera. Dari penelitian itu dapat diketahui bahwa kota Pekanbaru pada tahun 2030 mempunyai peluang untuk menjadi kota nomor 1 di Sumatera. Kalau sekarang di 10 provinsi yang ada di Sumatera, Kota Medan menjadi kota metropolitan pertama, Palembang, kemudian juga kota besar Pekanbaru, Batam, dan kota-kota lainnya. Dan untuk kurang lebih 20 tahun ke depan, di 2030 Pekanbaru mempunyai peluang untuk menjadi kota nomor 1 di Sumatera. Sebagai kepala daerah yang baru memegang amanah kurang lebih 14 bulan, kami membangun kota Pekanbaru bersama masyarakat Pekanbaru. Tujuan pembangunan kita kemas dengan visi kepala daerah yang pendek, yaitu mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang menarik. Dan untuk membangun cita-cita kita tadi, hanya ada 2 sektor yang menjadi, 3 sektor yang menjadi andalan kita untuk menjadi sumber pendapatan, yaitu menjadikan kota Pekanbaru sebagai pusat jasa dan perdagangan, juga menjadikan Pekanbaru sebagai itu, dan kita siapkan juga infrastruktur industri pariwisata. Pariwisata yang kita maksud termasuklah tujuan kota MICE. Bagaimana soal itu hadiran KHKK sangat mendukung rencana ke depan yang kita harapkan. Baik, dan dengan beberapa maskapai dan juga dengan
kurang lebih 20 flight dari pagi sampai malam. Owner Geraha Kalta, kami ucapkan selamat dan sukses. Semoga apa yang telah Bapak rencanakan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pelaksanaannya, dan juga kami mendoakan semoga perusahaan ini tumbuh dan berkembang dan juga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan juga pembangunan bangsa Indonesia yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah digunting oleh Bapak Wali Kota. Dengan demikian sejak hari ini telah resmi pemancangan tiang Geraha Kalta. Selanjutnya kami minta Bapak Wali Kota untuk melakukan seremonial sofa didampingi dengan Haji Firdaus STMT. Dilanjutkan Pak Samsul, Kepala BPT. Silahkan Pak Amir Hamzah. Dan yang terakhir Pak Rizal Handayani. Bisa kita saksikan bersama. Geraha Kalta, kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi ataupun berkonsultasi dengan tim marketing kami. Kemudian kita juga sudah menyediakan hidangan di sebelah kanan panggung. Bagi Bapak Ibu sekalian, silahkan mencicipi hidangan yang telah kita sediakan. Iya, sama ini nanti SMP dan di satu dan sekarang sudah. Kemudian hari kedua kita akan bahas sekarang kita ada meeting, kemudian bisnis dengan bisnisnya juga mudah kemudian ada kedua kita akan Cek. Untuk yang tahap ketiga kita akan bangun satu convention yang kapasitasnya sekitar 1000, kemudian dilengkapi dengan hotel sekelilingnya, dan kami juga ada rencana akan membangun suatu masjid raya yang menjadi ikon di sana. Lantai 2 itu Pak, waktu itu food and beverage, jadi lobby yang sangat besar lah, jadi para pengusaha yang banyak berkantor di situ bisa khusus hari Jumat kita akan nyedot, karena masjid melayang kita nyebutnya. Kalau di perkara nanti Lampung lain masjid melayang, rooftop, masjidnya masjid melayang, ada luas itu ya. Yang dibangun itu sekarang Pak? Ini berapa lantai? Iya, ini yang lobby ya. Pertama kita berterima kasih kepada owner ya, Kalta, dalam membangun acara di awal
nasional, kemudian juga diikuti dengan andalan yang kita tadi mendengar bahasa sebelum mereka akan ada lanjutannya dengan convention hall dan kemarin tentu sangat mendukung kita menjadikan Kota Pekanbaru sebagai wisata MICE dan kita perlu melengkapi dengan infrastruktur nasional. Alhamdulillah dengan kehadiran dengan Kalta ini akan memperbanyak peserta pesanan kita sehingga tren untuk MICE sekarang secara nasional sudah harus kita misalnya seperti hari ini ada event taman kerja 200 daerah beberapa daerah hampir 1.000 kurang lebih kita harapkan ke depan nanti dengan ada prasarana sarana yang berstandar nasional dan internasional, kita harapkan juga tempat ini juga dapat memberikan pelayanan untuk event-event internasional. Di luas area tadi kurang lebih 3 hektar secara total itu akan tetap diberlakukan. Berapa persen untuk hijaunya, berapa persen yang diolah untuk bangunan itu tetap, dan berapa luas untuk fasilitas sosial dan dalam fasilitas umum itu tetap harus diperhatikan. Dan pada kesempatan ini kami juga mengimbau kepada ownernya Kalta Group, pertama tentu bagaimana untuk bagus perizinan dan sesuai dengan ketentuan ya. Kita sekali ya tapi kalau mereka